Saya sedihnya begini, Pak. Kalau kita ada konflik kedaulatan laut di kepulauan Laut Natuna Utara, dulu Laut Cina Selatan, kita tak berdaya, wajar. Karena menghadapi kekuatan alutsista negara asing yang lebih hebat dari kita. Lah ini ada di garis bibir pantai. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Lalu bagaimana? Kita sebagai rakyat punya ketenteraman, jaminan bahwa negara ini akan memberikan rasa aman kepada kita. Padahal kalau kita kembalikan, ini saya mohon izin Bang, kutip hadis Nabi, Nabi memberikan tafsiran seorang pemimpin itu seperti pelayan dan benteng yang melindungi rakyatnya. Al-imamu junnatun yuqatilu mi wara'i wa yutaqabih. Pemimpin itu menjadi benteng yang rakyat terlindungi dari benteng seorang pemimpin gitu. Bukan justru dengan adanya pemimpin, malah membuat rakyat takut karena pemimpin tidak bisa melindungi rakyatnya. Nah, dalam konteks pagar laut ini terus terang kami Bang, rakyat jelas khawatir. Bagaimana kami bisa dilindungi dari serangan asing, serangan bom nuklir bahkan, serangan pagar laut saja nggak bisa diungkap. Dan ada lagi hal yang lebih penting Bang. Saya ingin menegaskan sebenarnya kita tidak mewarisi negeri ini dari para founding father kita. Di hakikatnya kita sedang mendapat amanah dari generasi selanjutnya, yang amanah negeri ini harus sampai kepada mereka dalam kondisi selamat. Tidak mungkin kita akan mewariskan negara kesatuan Republik Indonesia ini nantinya karena penguasaan tanah oleh oligarki, oleh aguan dan selanjutnya berubah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan. Ini bahaya ini. Dan yang paling penting menurut saya dalam persoalan ini adalah ada tindakan yang secara implisit saya baca bahwa kebijakan yang diambil soal pagar laut ini adalah prakondisi untuk mencari jalan keluar dan penyelamatan terhadap kerusakan kejahatan yang sudah menjadi pengetahuan publik yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau mau bukti mungkin bapak-bapak yang hadir sini Bang Karni juga bisa saya ajak bagaimana sungai diuruk dan kemudian mata pencarian hidup rakyat dari sungai itu menjadi mati karena sungainya diuruk. Mau tidak mau akhirnya terpaksalah dia jual tanah tadi dengan harga yang murah. Terjadi ini. Jadi kita ini hidup di negara yang merdeka tapi seolah-olah kita masih dijajah. Bedanya, makanya saya sudah memberikan satu tafsiran saat ini. Bedanya kita dulu dijajah asing, sekarang dijajah bangsa sendiri. Makanya hari ini Pak Prabowo Subianto sudah pada posisi, dalam tanda petik ya Bang ya, sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Ini sudah perang yang levelnya di puncak. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Berarti ada perlindungan negara kepada oligarki. Sederhana, apa parameter negara melindungi rakyat dan parameter negara itu melindungi oligarki? Hari ini jelas sudah semua ada kejahatan. Harusnya negara segera mengambil. Pertama, cabut status PSN-nya. Kedua, hentikan proyek PIK 2 ini, baik yang di area PSN atau di luar wilayah PSN, karena di lapangan itu terjadi penyelundupan hukum yang ini menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi apa? Penyelundupan hukum materi tentang ini PSN pada wilayah yang hanya 1755 dinarasikan seolah-olah sampai 9 kecamatan, bahkan sampai 1 kecamatan Tanara yang ada di Serang. Itu pengakuan mereka. Kenapa saya jual tanah? Pak, nggak berani Pak, ini status PSN Pak. Kalau kami menolak nanti dilawan negara. Daripada kami nggak dapat duit tetap digusur, nggak apa-apa deh 150.000, nggak apa-apa deh 50.000, nggak apa-apa lah 35.000. Makanya Bang Saididu ngobrol santai. Saya makan di PIK harganya 200 atau 150.000. Sudah berapa meter tanah nih harus dijual oleh orang-orang yang menjadi korban begitu. Nggak etis. Dah kalau hari ini memang negara hadir, umum yang pertama kalau ada huru-hara itu hentikan dulu.